Hai semuanya, selamat datang di channel Yurbex Plus. Nah, saya sedang berada di halaman sebuah rumah. Rumah ini kalau saya lihat ya, ini sebenarnya termasuk bagus ya. Ada 2 lantai, tapi rumah yang menurut saya terbilang mewah ini terbengkalai. Nah, nanti kita akan cari tahu ya bagaimana keadaan rumah terbengkalai milik seorang jutawan ini. Stay tune. Wow, jadi seperti ini teman-teman. Kondisi di bagian dalam, banyak sekali ya. Ini apa? Burung. Sepertinya rumah ini sudah diambil alih oleh burung. Banyak sekali burung, kemungkinan itu adalah burung seriti ya. Wow, gila. Jadi di sini ada peninggalan peralatan elektronik ya. Lebih tepatnya komputer. Komputer ini komputer zaman dahulu sekali. Jadi seperti ini. Ini adalah komputer compact mereknya. Ada tulisannya di situ. Dan ini sepertinya model zaman dahulu sekali. Jadi ketika dulu disket masih dipakai. Kalau zaman sekarang mungkin sudah tidak mengenal yang namanya disket. Disket itu adalah kayak semacam tempat penyimpanan. Ya kalau sekarang tuh flash disk lah. Cuman waktu itu zaman dahulu ya, terutama sebelum sebelum tahun 2000, di bawah 2010 kali ya, atau 2005. Nah pokoknya itulah, ketika itu mungkin flash disk belum banyak ditemukan ya. Tapi sekarang komputer model itu sepertinya sudah nggak dipakai. Nah kita kembali lagi ke rumah ini. Nah rumah ini seperti ini kondisinya, beberapa bagian seperti jendela bahkan sudah hilang ya, hilang atau hancur ya, atau mungkin diambil orang. Nah di sini di bagian depan ya, kaget, suara apa itu? Sepertinya suara burung. Jadi memang kadang, uh, ya ampun, banyak sekali burungnya. Tapi di sini wah ngeri sekali. Pengap, pengap, pengap. Kamar ini wah ngeri. Saya merinding teman-teman. Wah padahal ini siang hari, tapi di situ caranya tuh nggak enak banget. Demikian juga di ruangan ini ya. Jadi walaupun ini siang hari, tapi sangat hangat sekali. Di sini masih bisa ditemukan beberapa barang, sofa-sofa, kursi, dan di bagian atapnya sudah ambrol. Ini mungkin dulu ada Ethernet ya, Ethernet. Wah ngeri juga ya ini kalau itunya, batang kayunya ambrol bisa mengenai kepala ya. Ini jadi sepertinya sudah lama sekali rumah ini ditinggalkan. Nah ini di bagian depan. Lalu ada beberapa ruangan. Ruangan ini nggak terlalu besar ya ukurannya. Di sini ngeri sekali hawanya, hangat. Wow, astaga. Di dalam juga ada beberapa ruangan. Kondisinya sama ya, hancur berantakan. Astaga, ya Allah. Ini ada satu ruangan ya, tapi ini dari depan pintu aja sudah kayak gini hawanya tuh. Apalagi di dalam itu ya. Oh, ngeri. Masih ada lemari-lemari tapi model zaman dahulu. Nah, di sini saya lihat ada beberapa ruangan yang dipakai untuk dapur. Dan di sini seperti halnya yang di depan ada kursi-kursi. Tapi ini kalau kita lihat kursi model kayak kursi bangku kuliah gitu ya. Lalu ada kursi kursi yang sering dipakai di kantor. Nah, ini di bagian pojok itu sepertinya dipakai dulunya ya untuk ruang dapur. Nah, di sini ada sebuah tangga ya. Jadi memang karena ini 2 lantai, ada tangga untuk menuju ke atas. Tapi karena ini sudah termakan usia, wah ngeri itu. Lihat teman-teman, itu, wih, kayunya tuh bahkan udah mau patah di bagian tengahnya itu. Nah ini bahaya teman-teman, kalau kita kejatuhan. Nah sepertinya kita harus
hati-hati nih menengok ke bagian atas supaya kita nanti akan lewat di situ, mudah-mudahan nggak kenapa-napa. Nah, ngeri itu. Jadi saya nggak berani deket-deket di atau berdiri di area situ karena sangat bahaya sekali. Nah, kita lihat di sini ada kitchen nggak terlalu besar, lalu ada peralatan barang-barang berupa penyimpanan di atasnya itu. Jadi di sini ternyata ada tangga juga ya teman-teman. Kita nanti akan naik ke atas, tapi sebelumnya kita lihat dulu area di lantai 1. Jadi lantai 1 ini masih ada beberapa hal yang akan kita tengok sama-sama. Jadi ternyata dapurnya itu ada 2 sisi ya. Jadi di sisi yang tadi sama di sini. Nah, rumah milik jutawan ini terletak di pedesaan ya teman-teman. Pedesaan, walaupun begitu tempat ini nggak terpencil karena di luar itu ada jalan yang nggak terlalu besar. Beberapa bagian tadi sudah kita lihat sama-sama. Nah, satu hal yang membuat saya was-was adalah itu ya, Ethernet. Karena langit-langitnya itu kayu-kayunya sudah lapuk dan karena termakan usia dan berpotensi untuk ambrol ke bawah. Nah, ini sangat bahaya teman-teman, karena beberapa bagian itu sudah ambrol. Nah, tadi saya lihat ada beberapa barang perabotan rumah tangga, kitchen set dan sebagainya. Lalu ada tangga itu selain di dalam ya ada juga tangga di luar tuh. Nah, saya ingin coba masuk ke ruangan yang lain. Jadi sepertinya ini adalah ruangan garasi ya, garasi yang dipakai untuk menyimpan kendaraan. Jadi seperti ini garasinya. Garasinya sebenarnya nggak terlalu luas ya. Nah, by the way, rumah ini tuh cukup besar sebenarnya. Ada beberapa ruangan di bagian dalam. Lalu tadi saya melihat dari luar tuh sepertinya bentuk rumah ini tergolong bagus juga sih kalau menurut saya, unik ya. Nah, di sini kita lihat apakah ada hal di luar itu. Rumah ini di dalamnya banyak sekali ya barang-barang seperti ini tadi. Lalu apakah ini masih jadi bagian dari rumah yang dulu pernah dipakai atau memang sengaja ditaruh di situ? Banyak sekali ya, apa ini? Populasi burungnya itu mungkin mereka sudah beranak pinak dan menempati rumah ini. Jadi mereka menjadikan rumah terbengkalai sebagai sarang. Jadi memang satu hal yang sering saya temukan ketika eksplorasi adalah kehadiran burung ya. Burung itu biasanya mereka memang sering menempati rumah-rumah terbengkalai gitu. Kalian lihat ya, itu sudah ambrol semua ini internetnya. Ternyata banyak sekali ya ruangannya, kamarnya itu. Kalau dari luar sih memang nggak terlalu besar banget, tapi banyak sekali kamar begitu kita masuk ke dalam. Nah, di pojokan ini masih ada satu ruangan teman-teman. Tadi belum saya lihat, kita lihat ke dalamnya. Jadi sebagian itu memang sudah banyak sekali ornamen-ornamen rumah ya sudah hancur. Nah, di sini kemungkinan dipakai dulu untuk dipakai sebagai pakaian ya, pakaian lalu ada perlengkapan tas juga masih ada dipakai oleh pemilik rumah ini dulunya. Nah, saya penasaran dengan kondisi di bagian atas karena di lantai ini tuh kita sudah mengeksplorasi semua bagian. Nah, masalahnya di sini teman-teman.
Kalau kita naik dari sini tuh kelihatannya bahaya. Saya nggak tahu kekuatan dari tangga ini. Tapi saya takut juga ya, was-was kalau misalnya ambrol. Nah, daripada terjadi apa-apa, sebaiknya kita naik ke lantai 2, tapi tidak melalui tangga yang ada di dalam ini, melainkan lewat tangga yang ada di luar, supaya lebih aman. Oke, saya sudah berada di luar dan nanti saya akan naik ya, tapi menuju lantai 2-nya melewati tangga yang ada di sisi kiri dan kanan, supaya lebih aman dan keselamatan kita tetap terjamin. Nah, kalian lihat ya, di bagian atas itu ada sebuah kayak gazebo ya, atau bagian rumah yang bentuknya kayak pendopo, atapnya tradisional. Nah, kita tadi berada di bagian dalam itu dan kita cek sama-sama keadaannya. Sementara kita akan naik lewat tangga ini. Karena ini di pinggir jalan, jadi banyak sekali suara kendaraan yang lewat. Kita lihat, jadi di sini ada balkon, teman. Balkon dan terbilang luas ya balkonnya gitu. Seperti ini. Nah, kita sudah berada di bagian atas. Di ruangan ini areanya cukup enak juga ya, kalau misalnya kita santai duduk-duduk di sini, ada space yang cukup lapang. Jadi ini teman-teman ya, tadi yang saya sebut ada satu ruangan ya, ruangan kayak pendopo tapi modelnya perpaduan elemen tradisional dan modern. Jadi sepertinya di bagian depan ini ya, di lantai 2-nya seperti ini. Kita masih berada di luarnya, kita belum tahu dalamnya seperti apa. Tapi sih kayaknya nggak terlalu luas ya dibandingkan yang ada di lantai 1. Seperti ini modelnya keren juga sih kalau menurut saya, karena jarang sekali yang model rumah kayak gini tuh. Nah, kita coba masuk ke bagian ruangan salah satu yang ada di sini. Banyak sekali ya kursi. Saya nggak tahu ya dulunya dipakai apa, tapi kayaknya banyak sekali kursi-kursi. Dulu saya pernah kuliah ya, modelnya kursinya seperti ini. Ini bisa dipakai buat kuliah gitu. Nah, seperti ini. Tadi tuh ini ya tangga yang ada di bawah tadi, cuman saya nggak berani lihat sini karena di situ memang sudah hancur dan memang nggak bisa dilewati. Jadi kita masuk lewat sini. Nah, di sini ada jendela yang kita bisa melihat pemandangan dari luar, kondisi di luarnya. Jadi sepertinya di situ ada perbukitan ya, lalu ada perumahan warga. Nah, di sini ruangannya lebih luas, mungkin bisa dipakai buat kumpul-kumpul. Karena memang tempat ini tuh berada di tengah-tengah warga, jadi memang terdengar suara warga sekitar. Gila, parah sekali. Halo, apa yang terjadi dengan rumah ini? Ini perabotan-perabotan di sini tuh kebanyakan kursi. Mungkin mereka memiliki anggota keluarga yang banyak. Nah, di sini ada satu ruangan lagi, ruang kamar tidur. Kamar tidur tapi nggak terlalu
besar, ruangannya seperti ini. Pengap sekali. Gila, springnya sudah hancur berantakan, jadi memang sudah lama sekali. Ini adalah satu ruangan ya, modelnya tuh kayak hotel gitu ya, ada ruangan-ruangan tapi terpisah. Jadi di balik tembok ini masih ada ruangan lagi ya, yang akan kita cek. Wow, ternyata hujan teman-teman, hujan tapi rintik-rintik. Nah, ini adalah ruangan yang ada di sebelahnya, cuman sepertinya nggak tahu ya pintunya apakah bisa dibuka, tapi saya lewat sini aja, jendela memang terkunci. Wow. Nah, kalau kita lihat sebenarnya sama aja ya, cuman ini agak aneh ya rumahnya. Dia tuh kalian lihat, ini kayak rumah terpisah gitu, tapi masih berada dalam satu ruangan. Kemungkinan ya, mungkin dipakai untuk penginapan. Jadi seperti model penginapan gitu ya. Ada ruangan-ruangan terpisah, jadi model kayak semacam villa ya. Ada dua villa. Wow, jadi memang benar sih, banyak sekali burung-burung berterbangan. Mereka sudah menjadikan rumah ini sebagai tempat tinggal mereka, karena yang punya sudah pergi, jadi akhirnya yang menempati adalah hewan ya. Nah, di sini ada satu ruangan lagi, ini terhubung dengan balkon yang ada di luarnya. Kita bisa melihat keadaan di luar. Kita lihat ya. Jadi kalau sekilas saya lihat di sini ukurannya sih sama ya. Jadi antara ruangan ini dengan ruangan yang tadi itu simetris ya, sama. Tapi beberapa bagian sepertinya belum jadi sepenuhnya ya, kayak ini belum ada tegelnya. Dan ini apa ya? Jadi ada space di mana kita bisa melihat kondisi di lantai bawah itu. Oke kawan-kawan, kita sudah sama-sama ya melihat keadaan rumah terbengkalai yang berada di pedesaan ya. Jadi banyak hal unik yang saya temukan di sini. Namun rumah ini tetap masih menjadi misteri karena tidak diketahui alasan kenapa rumah ini terbengkalai. Tapi sayang sekali ya, karena sebenarnya rumah ini termasuk bagus ya kalau menurut saya. Oke, saya ucapkan terima kasih buat kalian semua. Berikan dukungan ya dengan cara klik tombol subscribe, like, komentar, serta bagikan video ini ke teman-teman kalian. Semoga video ini bisa memberikan informasi dan menghibur buat kalian.